warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Budi Utomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan operasi. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Aspek manajemen dan organisasi adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen organisasi dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengelompokan, dan pengawasan dalam sebuah organisasi, di mana setiap individu memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu manajemen waktu dan manajemen dan dalam memulai bisnis. Perlu dibuat agenda kegiatan dan penetapan waktu atas setiap tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Satu-satu pendekatan dalam menentukan aktivitas tersebut dalam urutan waktu mutu tertentu menggunakan bagan. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas usaha dalam batasan waktu. Sumbu horizontal menunjukkan satuan waktu dan sumbu vertikal menunjukkan aktivitas atau kegiatan untuk diselesaikan. Lalu contoh bagan dari manajemen waktu, seperti pada tabel yang dimaksud, yaitu pada aktivitas pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Januari, lalu survei lokasi pada minggu kedua, pengolahan data minggu ketiga, pencarian modal di minggu keempat. Lalu untuk membentukkan badan usaha, investasi tempat usaha, dan pembelian bahan baku yang sudah dilaksanakan pada minggu pertama di bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari, dan yang terakhir yaitu produksi yang dilaksanakan pada minggu kedua. Manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan atau job analysis. Manajemen pekerjaan job adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan informasi terkait pekerjaan, termasuk tugas-tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan sifat pekerjaan. Prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan dibutuhkan, sebuah pekerjaan, dan juga tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Hasil dari analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, buat spread in job, daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban, dan pelaporan kondisi dan pertanggungjawaban penyediaan yang dituntut suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen merupakan upaya pencarian dan perolehan sejumlah kandidat karyawan yang kualitatif sehingga memungkinkan perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Proses rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah pelamar secara potensial kualitatif. Produk dan proses rekrutmen adalah sejumlah kandidat atau pemegang jabatan yang akan diproses berikutnya dalam tahapan seleksi. Oleh karena itu, rekrutmen merupakan proses awal dari apakah suatu organisasi mendapatkan orang yang tepat atau sebaliknya. Kinerja organisasi adalah suatu konsep yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Kinerja organisasi dapat diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi dapat diukur melalui 4 perspektif, yaitu finansial, internal business, proses, customer, dan learning at work. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dapat berasal dari dalam dan luar organisasi, seperti struktur organisasi, kebijakan pengelola, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, sarana dan prasarana, teknologi, kualitas input, dan budaya organisasi. Organizational performance adalah ukuran seberapa efisien dan efektif organisasi dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dan efisiensi adalah kriteria umum kinerja dari organisasi. Kinerja organisasi atau efisiensi, kemampuan meminimalkan penggunaan sumber daya manusia mencapai sasaran organisasi terkait istilah doing district, berdaya guna. Efektivitas adalah kemampuan mencapai sasaran terkait dengan istilah doing this, berhasil guna atau tepat guna. Pengukuran kinerja
adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini melibatkan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat yang berhubungan dengan perilaku dan kinerja anggota suatu perusahaan. Proses ini dapat mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, menjelaskan sebab-sebab kegagalan, berorientasi pada jangka panjang, serta menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggaran. Dengan pengukuran kinerja, perusahaan dapat memotivasi pegawai dalam mengidentifikasi pemborosan, membuat tujuan strategi lebih konkret, membangun konsensus untuk perubahan, dan mengukur kinerja perusahaan dari berbagai aspek. Kinerja organisasi umumnya diukur dengan menggunakan perpaduan antara efektivitas dan efisiensi. Tidak bisa hanya satu sisi saja. Misalnya efisiensi tapi tidak efektif, atau efektif tapi tidak efisiensi. Bisa berhemat, tapi ternyata tidak mampu mencapai sasaran atau tidak efektif. Merupakan kegagalan atau sasaran tercapai namun biaya sangat tinggi, tidak dapat berhemat, tidak efisien. Merupakan kegagalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.